Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Kejadian 35 ayat 2. Demikian dikatakan, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu dengan judul renungan bersandar kepada Tuhan. Suka dan duka, derita dan bahagia, senang dan susah, semua silih berganti, datang dan pergi, dan memang itu pasti terjadi dalam hidup kita. Dalam situasi tersebut, hal yang paling penting adalah bagaimana sikap kita. Terlebih apabila kita menghayati hidup kita sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh merenung, hanya bersedih ketika berduka, karena kita harus percaya bahwa Tuhan selalu beserta dan menjaga kita. Dalam nats renungan kita ini disebut bagaimana perasaan Yakub yang di dalam hidupnya Yakub benar-benar berserah kepada Tuhan. Bahkan ketika dia mengalami berbagai pergumulan hidup pun, sampai-sampai mengalami sebagai hidup pelarian, Yakub tetap mengikuti perintah Allah. Yakub tetap percaya dan mengikuti perintah Allah sehingga dapat melewati semua permasalahannya dan kembali menjalin hubungan baik dengan kakak dan mertuanya. Yakub merasakan betul bahwa Allah menjawab doa-doanya. Setelah peristiwa yang sangat mengerikan di Betel, Allah menyuruh keluarga Yakub pergi ke Betel agar mereka menjadi lebih taat kepada firman Allah. Yakub yang menyadari dalamnya kemerosotan rohani keluarganya. Yakub memerintahkan semua anggota rumah tangganya untuk membuang semua dewa-dewa asing yang masih ada di tengah-tengah mereka. Pembaruan rohani dalam kehidupan keluarga Yakub. Siapapun kita punya kewajiban yang sama terhadap seisi rumah kita, mengasihi dan menceritakan tentang Yesus. Tidak boleh hanya terbatas pada suami, istri, maupun pada anak-anak saja. Mereka yang bekerja di rumah kita adalah termasuk seisi rumah kita. Alangkah indahnya bila di rumah kita hanya ada satu Tuhan yang disembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yakub mendengar suara Tuhan yang memerintahkannya untuk mendirikan mezbah bagi Allah di Betel, Yakub segera merespon perintah itu dengan meminta semua yang ada di rumahnya hanya menyembah kepada Allah, dengan menyingkirkan dewa-dewa mereka dan mentahirkan diri. Yakub menegaskan hanya ada satu Tuhan yang layak disembah baginya dan seisi rumahnya. Dan karena sikapnya tersebut, Allah ganti memberkati Yakub. Firman Tuhan, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu, dan juga
kepada keturunanmu. Itulah janji berkat Allah bagi aku. Demikian pula akan berlaku bagi kita. Mulailah dengan mengasihi mereka yang bekerja di rumah kita. Kemudian berdoalah untuk mereka. Sebelum kita mengakhiri nats tulisan renungan ini, ada baiknya kita menelisik hati sanubari kita. Apakah kita masih ada menyimpan, memelihara benda-benda yang katanya dapat menjadi jimat ataupun berupa dewa-dewa untuk disembah? Mari kita buang jauh-jauh, dan kita jangan sampai diperbudak benda-benda tersebut, karena itu adalah dosa yang sangat luar biasa. Amin.